belajar soal Alkitab Heeh. sama Al-Quran gitu. Oh, Terus dua-duanya. nemu kejanggalan yang pada awalnya sebenarnya justru mau cari kesalahan di Al-Quran. Oh gitu. Iya, Oh, nggak nemu kesalahan di Al-Quran. nggak nemu. Justru malah disuruh secara tersirat itu disuruh cek lagi Alkitab gitu. Tersirat. Iya, Terus, maksudnya contoh kayak di Al-Quran yang dibilang kayak orang-orang ahli kitab gitu. Mm-mm. Injil kayak udah diputar balikan. Terus, Terus saya balik baca kitab, ya juga ada masuk akalnya juga, ada yang aneh gitu. Tapi saya masih kurang puas nih. Harus ada cara nih buat nyerang nih. Balik lagi. nyerang Quran. Iya. Terus, Balik lagi nyerang dalam arti cari gitu kan. Tetap baca gitu. Terus baca terus saya nemu memang nggak ada kesalahannya. di Quran. Memang nggak ada. Karena menurut saya Quran itu kan wahyu gitu. Namanya wahyu itu nggak bisa dibantah. Beda kalau cerita atau sejarah. Itu bisa karena masih manusia yang tulis. Oke, tunggu sebentar. Mohon maaf nih. Mariam, kasih minum dong tamunya. Samping kulkas, diam aja dari tadi, kasihan lu. Orang baru datang, udah nyasar, nggak kasih minum. Air putihnya dulu, air putih. Sama jusnya. Sama browser juga. Browser apa? Ini minum siapa nih? Oh iya. Ini minum siapa? Nah, gini dong. Ada balok. Si Dar merokok nggak? Enggak sih. Oh, enggak. Iya. Jangan ikutin dia merokok tuh. Terus? Nah, terus karena cari-cari Terus susah juga nemunya gitu, terus jadi mikir gitu. Kalau emang ada yang salah di Alkitab pasti ada petunjuk gitu. Merenung gitu. Jadi pas belajar itu udah merasa wah iya benar juga ya. Jadi Quran itu kayak nyuruh kita itu buat cek lagi di Alkitab kita gitu, nyari. Jadi saya tuh penasaran. Ini Quran ini kok tahu gitu ya? Kok tahu gitu, maksudnya dia tahu ada Taurat, ada Injil. Maksudnya ini dia tahu dari mana gitu. Cari-cari terus dia bilang ini udah diputar balikan gitu. Wah, kayak terkesan kasar gitu menurut saya yang Kristen gitu. Iya. Wah, benar-benar nih Quran ini. Terus belagu lagi, gitu ya? Iya, lagi. Terus sambil nonton juga di YouTube juga. Yang paling berkesan itu pas nonton YouTube-nya Ahmad Didat. Itu, almarhum ya, alhamdulillah. Itu gila sih, keren. Terus nonton juga YouTube-nya Kodoni juga. Oh gitu ya? Ya. Keren nggak? Ya keren. Oh keren. Enggak, lu kenapa pakai mic itu? Emang nyambung. Mantus kan. Kurang gede mic-nya. Sebentar ya. Halo? Assalamualaikum. Hah? KAGF, kenapa? Apanya? Apanya nama suci? Kopi. Siapa yang pesan kopi? Oh, udah. Udah di studio. Udah. Oke, terus nonton video almarhum Syekh Ahmad Didat. Terus udah nemu kesalahan di Bible? Udah nemu. Cuma tetap masih namanya keyakinan ya kan. Oke. Masih kayaknya pasti ada petunjuk lagi nih. Soalnya di Alkitab itu memang yang mulai saya keganggu itu memang karena banyak ayat-ayat yang saling berlawanan. Kontradiksi lah gitu ya. Perlawanan gitu. Kalau antara Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama, itu udah jelas. Ya. Udah jelas. Cuma pasti kata-kata gembala-gembala atau pendeta-pendeta itu udah nggak berlaku. Ya. Kita dari kecil udah dibilang kayak gitu. Ya. Nah, cuman pas dibilang sampai ke Paulus, ini yang jarang dibilang di gereja-gereja. Ya. Betul. Iya juga ya. Terus saya cek lagi. Di situ kayak kalau masih di Injil, kita kan selama ini fokuskan di Injil aja gitu. Pada situ disinggung Paulus gitu. Apalagi si Ahmad Didat juga dia pernah bilang Paulus itu gini. Jadi ini yang jarang juga saya lihat di YouTube juga orang bahas sebenarnya titik masalahnya ini di kitabnya Paulus sebenarnya. Ya. Dari situ terus saya lihat terus itu bahkan sampai di Wahyu lebih parah lagi. Saya lihat sosok Yesus ini udah jauh.
Kayak udah intinya pas sampai di Wahyu itu saya melihat sosok Yesus itu udah jadi kayak dewa. Kalau dibandingkan dengan 4 gospel ya. Udah itu paling jauh. Terus dari situ udah berpikir kalau ini salah, berarti yang lain juga dong, gitu. Ya. Masalahnya Injil itu termasuk perjanjian baru. Maksud saya gini. Kalau Yesus itu dia masih tetap menggenapi atau menjalankan hukum Taurat. Kenapa dia nggak masuk di perjanjian lama gitu? Yesusnya. Kalau gitu kan masuk akal. Ya. Itu saya mulai berpikir tuh. Ya. Tapi kenapa dia masuk perjanjian baru? Berarti karena menurut saya gini. Kalau Injil itu termasuk perjanjian lama, saya nggak bakal percaya Paulus, tapi tetap percaya perjanjian lama. Masalahnya si Injil ini dia masuk perjanjian baru, yang dimana di situ banyak isinya. Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, ya, gitu kan? Iya. Tapi untuk menggenapi. Iya. Masalahnya dia termasuk di perjanjian baru. Banyak diulang, ada yang diulang ya di perjanjian lama ya oleh Yesus ya. Ya kan? Harusnya dia cocoknya di perjanjian lama. Kenapa ditaruh di perjanjian baru gitu? Ya. Menurut saya gitu. Ya. Dari situ saya mulai lihat ini berarti ada yang atur. Ada yang ngatur. Ada yang ngatur. Ini menarik nih, ada yang ngatur nih. Ada yang ngatur. Terus saya baca-baca terus. Terus itu saya juga pernah ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman yang muslim juga. Terus saya bilang gini, curhat. Kayaknya saya dapat wahyu deh. Apa gitu? Maksudnya hidayah lah kalau orang muslim bilang gitu. Nah, ini menurut saya, ini susah saya buktikan gitu. Menurut saya kayaknya kan di situ Injil terus surat-suratnya Paulus. Di situ saya lihat kayaknya kayak sebenarnya ini yang duluan ditulis itu surat-surat Paulus terus Injil gitu. Harusnya. Soalnya kalau kita langsung baca Injil itu kayak aneh, kayak ini bukan sosok Isa yang seharusnya gitu. Seperti nabi-nabi sebelumnya gitu. Apalagi dia bawa Taurat gitu. Itu beda jauh. Apalagi terus baca di kitab-kitabnya Paulus, itu sampai udah jelas dia bilang bahwa Taurat itu udah nggak berlaku. Meskipun ada kata-katanya bahwa tidak dihilangkan. Cuma kata-katanya itu kayak sudah nggak berlaku dan dia pakai ayat-ayat perjanjian lama terus diisi di situ. Itu ada beberapa ayat juga. Saya kurang hafal ayat-ayatnya, nomor-nomor ayatnya. Tapi kebanyakan yang saya lihat memang mungkin ada beberapa ayat di perjanjian lama yang cocok sama si Isa ini. Karena di situ Isa apa Yesus? Ya nama dulu. Nama dulunya Isa kan. Iya. Di kampung saya dulu itu saya ngerti juga kitab dahulu itu ada nama Isa. Maksudnya Bible zaman dulu ada nama Isa Al-Masih. Nama Isa itu zaman dulu gitu. Makanya di kota aja, makanya bingung kayak Isa sama Yesus beda. Lah, bukannya dulu Isa juga ya? Apalagi kan di kampung ya kan, tahu kitab-kitab zaman dulu gitu. Gitu. Nah terus lihat, saya baca-baca kalau memang ada di kitab perjanjian lama yang ada patokan kota Sion atau Yerusalem. Wah ya kemungkinan besar memang untuk Yesus. Gitu kan. Tapi masalahnya kalau contoh kayak ayat-ayat yang mungkin dibilang akan lahir seorang anak laki-laki dari anak darah gitu. Itu cocok nih, oke. Tapi hanya ayat itu yang ditaruh di perjanjian baru itu. Padahal kalau dibaca terus, itu nggak cocok sama si itu Yesus itu dari Yesaya 7 ayat 14. Ya, ada beberapa kan? Itu. Ditulis di Matius 1 ayat 23, betul kan? Tapi kan cuman yang ayat 14-nya aja. Dan dari ayat satunya kan nggak diikutip ya. Makanya. Terus banyak beberapa ayat-ayat yang kayak gitu. Bahkan ada ayat yang kalau kita baca terus, itu sebenarnya harusnya dia itu bangkit. Pokoknya ada nubuatan kayak gitu. Dia bangkit terus merobohkan berhala-berhala dan itu perang. Dan itu kalau nggak salah, saya ada simpan di HP saya. Ada di tanah Kedar. Kedar atau bangsa Kedar. Iya. Kenapa? Sementara kalau dibuka di peta gitu kan, itu kan di bagian Arab gitu. Oh ini kali bukan Kedar, maksudnya bangsa Kedar yang tinggal di Arab maksudnya? Iya mungkin itu. Maksudnya daerah Paran kali maksudnya? Ya, pegunungan Paran. Terus ada bangsa Kedar. Iya. Tahu nggak Kedar siapa? Anak kedua daripada Ismail. Halo. Di situ langsung kayak, wah, terus? Kayaknya nggak cocok deh sama si Yesus ini lah gitu. Iya. Di situ mulai, wah ini ada nggak bener nih. Maksudnya kenapa harus
ambil separuh-separuh ayatnya. Pasti orang-orang Kristen juga kebanyakan bilang gitu. Baca Alkitab itu jangan setengah-setengah gitu. Sebenarnya justru pertanyaan itu harusnya dibalik ke mereka. Iya, betul. Jangan baca setengah-setengah. Jangan ambil ayat itu setengah-setengah. Yang terjadi adalah penulis-penulis 4 gospel dan penulis-penulis dari mulai surat Paulus, Petrus, Yohanes, Yudas segala macam sampai Wahyu, itu mereka memang banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Tetapi pada waktu mereka mengutip itu biasanya pada di luar konteks. Di Perjanjian Lama ayat-ayat yang dikutip itu kan ada konteksnya. Ya. Yang diambil ayatnya tapi konteksnya tidak dibawa gitu. Ya kan? Oh, berarti gundah dong berarti. Dari situ. Berarti gundah gulana dong berarti. Yang terjadi memang begitu. Jadi penulis-penulis Perjanjian Baru itu memang banyak sekali mengutip dari Perjanjian Lama, tapi hanya ayatnya saja, yang mana konteks di Perjanjian Lamanya tidak dibawa, tetapi di Perjanjian Baru mereka membawa konteks baru. Bawa teks tapi konteksnya tinggal. Nyomot teks tapi tidak membawa konteks gitu. Dari situ sih mulai Terus berpikir. Tapi sebenarnya itu udah pencarian yang akhir-akhir. Tapi yang sebenarnya di awal-awal itu karena nonton kayak kontennya Ahmad Didat itu dari kayak yang Yesus itu bukan Tuhan. Itu yang paling sering diomongin, diperdebatkan gitu. Terus cari, terus saya baca-baca juga. Iya juga ya, sebenarnya nggak ada sih itu Yesus bilang dia Tuhan gitu. Sudah berapa lama mempelajari ulang Bible-nya? Kurang lebih setahun ini lah. Setahun ini? Iya. Saya dari tahun kemarin udah nggak masuk gereja, udah nggak enak. Oh, setahun udah nggak gereja? Nggak disuruh sama orang tuanya masuk gereja? Ya pasti disuruh lah, cuman kan kita di sini nggak dilihat juga terus. Nah, boleh tahu nggak gerejanya apa sebelumnya? GPIBK kalau di sana. Apa? GPIBK. GPI. Iya. BK. Iya. Apa tuh? Gereja Protestan Indonesia, Banggai Kepulauan. Oh, Banggai Kepulauan. Iya. Oke. Gemim lah kalau di Manado, Gemim ya. Mungkin. Ya kalau di Batak ya HKBP gitu. Ya. Iya. DKI kalau di Papua. Oh, berarti gereja Protestan. pas ke Jakarta 3 tahun, setahun terakhir udah nggak gereja? Udah nggak gereja. 2 tahun pertama di Jakarta masih gereja? Nggak juga sih. Sebenarnya awalnya itu lebih parah sih. Soalnya belajar kayak misalnya filsafat. Oh, filsafat. Iya. Kayak gitu-gitu. Keren. Terus tentang sejarah-sejarah agama gitu. Jadi sempat memang kalau bahasa kasarnya bilang ateis, tapi nggak juga ya. Masih dari percaya situ sempat Tuhan ya. bingung, tapi kayak kurang setuju sama konsep Tuhan di agama ini kayak wah kayaknya nggak masuk akal gitu. Gitu. Jadi terus mempelajari sejarah di luar Kristen nggak? Dari mana Kristen itu timbul gitu? Kristen atau agama lain? Agama Kristen. Agama Kristen. Mempelajari nggak sejarah bagaimana Kristen itu timbul gitu? Mungkin saya kurang tahu detailnya gitu. Soalnya saya lebih suka ke di Alkitabnya langsung. Oke. Gitu. Mungkin sejarahnya memang udah jelas ya. Bahwa itu memang intinya dari orang-orang yang berpendidikan tinggi terus masuk di Indonesia. Jadi kan orang-orang istilahnya kayak oh ya udah kita ikut aja dia itu kan sekolah gitu. Pasti gitu. Karena itu juga berlaku di daerah saya. Kayak gitu. Iya. Contohnya bapak saya. Bapak saya itu meskipun dia Kristen, tapi kalau saya tanya, kakek dulu agamanya apa? Ya begitulah kita leluhur. Cuma karena udah masuk pemerintahan, udah semuanya harus beragama. Jadi istilahnya hanya Kristen KTP. Kalau orang-orang dulu. Iya. Dari situ kayak berpikir, oh Kristen ini cuman ini ya. Berarti kita ini cuma ikut-ikutan gitu. Berarti dulu waktu di kampung nggak mempelajari Bible berarti? Ada mempelajari Bible. Cuman baca aja. Iya, baca. Tapi gini, di sini mulai sadar nih. Kita tuh sebenarnya di gereja itu sebenarnya jarang kita untuk diajar untuk mengerti setiap kata-kata di dalam Bible itu. Jadi kita hanya diajak untuk mengerti sama khotbah, kata-kata motivasi. Misal diambil ini nih, carilah maka engkau akan mendapatkan. Itu langsung dicomot terus direlatekan sama kehidupan kita sehari-hari. Ya jadi kalau mungkin rezekinya belum ada, sabar. Nggak dijelasin nih, ayat ini maksudnya apa, ada kejadian apa pada saat itu. Latar belakangnya. Betul, itu. Masalah asbabun nuzulnya. Gitu. Masalahnya ini kan story ya, jadi harusnya dipelajari. Bukan wahyu. Kalau kita wahyu, ya udah itu udah penglihatan. Masalah kalau Injil kan masih bisa dikorek-korek, masih bisa dikritik. Gitu. Alhamdulillah sih, senang banget ya kalau dengar orang Kristen mikir begini ya. Berarti sudah berpikir, oh kok ayat-ayat yang di Perjanjian Baru nih kok konteksnya beda dengan yang di Perjanjian Lama ya. Nah, ceritanya sudah mencari kemana sebelum ke sini? Sudah menghubungi pendeta Andrea Tunggal belum? Belum. Oh belum ya.
Belum. Kenapa di ini lo sebut gitu ya? Kenapa ini lo sebut? Enggak. Kan biasanya kalau kita ada tamu begini, terus misalnya sampai alhamdulillah syahadat kan pasti direction sama Tritunggal. Berarti kan dulu sampai sesudahnya dong. Iya, enggak maksudnya kan siapa tahu sebelum kesini udah ke pendetaan Tritunggal dulu, nanya dulu. Pendeta ya? Katanya sih pendeta. Oh, ngomongnya gitu banget. Nggak tahu, katanya pendeta katanya. Oke, terus sekarang berarti Sider kesini sudah bawa pertanyaan atau gimana? Ada yang mau ditanya? Atau saya mau jelasin dulu Boleh dijelasin. yang menjadi kegundahannya Sider? Paling satu sih yang bikin mengganjal itu. Sebenarnya kalau semuanya itu udah paham sih, udah ngerti aja. Karena memang saya dari dulu memang bertujuan untuk bisa ngalahin si orang yang Islam ini biar kalah debat gitu, biar bisa buktiin kayak Tritunggal ini kayak gini gitu. Oh, sampai sekarang udah bisa belum jelasin Tritunggal? Bisa. Saya Coba, bisa. saya pengen denger. Orang Kristen bisa. Coba, saya pengen dengar. Gitu. Coba, gimana? Tritunggal Jadi gimana? Tritunggal itu adalah sebuah pribadinya tiga. Tapi ini kan bahasa manusia, jadi Ya, nggak seperti itu sebenarnya. Maksudnya nggak boleh ditelan teman-teman. ya. Pribadinya tiga. Istilahnya dia punya kekuasaan 3 macam, gitu kan. Tapi dia dalam hakikat yang satu, gitu. Jadi ibaratnya kayak manusia itu punya roh, punya akal, punya tubuh, kayak gitu. Kesatuan. Ya, tapi satu kesatuan. Oke. Itu yang saya pahami Tritunggal. Tiga-tiganya maha kuasa, Iya, tapi satu Tuhan. tapi satu Tuhan. Oke. Tiga-tiganya Tuhan, tapi tiga-tiganya tetap Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Gimana menjelaskan tiga Tuhan tapi satu Tuhan gitu? Nah, itu yang susah. Nah, berarti belum bisa menjelaskan. Itu Dalil dari mana itu dari Tritunggal kalau enggak Nggak bisa. kembali ke sudut pandang Alkitabiah, abang melihat Tritunggal dalilnya dari mana? Apa dari Matius 28 itu atau Yohanes? bukan kan saya kurang hafal ayatnya, tapi kan ada di kitabnya Paulus bahwa ada 3 yang bersaksi di surga gitu kan. Itu bukan Paulus. Itu kan. Itu bukan Paulus. Makanya perjanjian baru lah Ya. Yang dalam kurung itu dari ya? situ. Dalam kurung itu kan itu kan darah, air dan roh. Ya. Tadinya itu cuma penjelasan jadi ayat. Ah, Itu tadi penjelasan doang. ya. Kalau yang ketiganya adalah satu itu ini. Nah, coba Sider baca ayat 7. Ayat 7 nih, dari ayat 7 sampai dikata di bumi. Ya. Coba bacain. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu ya yang dimaksud itu kan. Iya. Terus sampai kata di bumi. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Oke, nah sekarang baca nih, ada keterangan di bawah nih. Ayat 7 sampai 8 di dalam surga sampai di bumi, bagian. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli. Waduh, tidak asli itu apa? Tidak asli kata lainnya apa? Nggak asli. Ya palsu lah. Palsu, bukan tidak asli. Nggak asli. Dia bilang palsu. Ini sampai dikasih pembatas karena saking seringnya dibuka. Saking seringnya dibuka. Satu-satunya ayat di dalam Perjanjian Baru yang dianggap sebagai bukti teks ada ajaran Trinitas ya ayat ini. Selain Matius 28 itu ya. Matius 28 kan 3 pribadi disebut, Iya. tapi kan tidak disebut satu. Iya. Nah, belum sempurna berarti. Yang sempurna yang ini. Tiga-tiganya disebut dan ketiganya satu. Itu yang paling sempurna buat mewakili ajaran Trinitas. Ini Alkitab apa ya? Nah, nih. Ini apa? Kitab Suci Katolik. Kitab Suci Katolik. Katolik yang selalu lengkap ya. Ini apa? Jujur ya. Tidak untuk perdagangan. Nah, ini dengan pengantar dan catatan lengkap ya. Catatan lengkap 2009 dipersembahkan. 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia Terus? oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Terus? Indonesia. Resmi nggak kira-kira? Ya. Resmi dong. Iya. Nah, di sini nih apa nih? Dicetak cuma 3.000 eksemplar tuh. Cetakan tahun 2009 3.000 eksemplar. Jadi di sini itu ada ayat dan juga ada catatan. Ini contohnya ayat nih. Kejadian kan. Ini ayatnya, ini catatannya segini banyak. Pasti belum pernah lihat. Belum. Di Banggai Kepulauan nggak ada kali ya?
Nggak ada. Udah bubar orang kalau baca. Nanti jatuh. Ini kan memang tidak untuk diperdagangkan gitu. Jadi Kan bahaya. Bible ini bukan untuk jemaat. Bible ini untuk calon-calon pastor. Brother. Jalan-jalan pastor. Iya, calon-calon pastor yang belajar Bible, belajar yang ini, bukan yang ini. Kalau yang biasa dibawa ke gereja pasti yang ini, Iya. ya kan? Heeh. Cuman ayat begini, nggak ada catatannya kan? Mhm. Kalau itu dikatakan susah gede. Iya. Kalau itu kan cukup kan. Oh. 3 tahun nih kita kan tangannya begini terus. Dikatakan itu udah bicuran. Tapi kalau bawa yang ini, Glenn, jepit yang ini, itu lebih silir. Iya. Tahu silir kan? Apa sih? Adem, Iya. Kan? karena lebar gitu. Nah, jadi dan ini baru salah satu ya. Banyak ayat-ayat yang seperti ini yang ditulis tidak asli. Mau lihat contoh yang lain? Nah, itu kalau itu dibuktikannya gampang. Kalau Bible zaman dulu itu hanya tanda kurung. Tapi Bible baru-baru sekarang udah jadi satu ayat. Itu perubahannya. Justru yang terakhir juga dikasih tanda kurung. Sekarang tanda kurung lagi. Ada. Itu perubahan lagi. Bentar. Ayat-ayat yang begini nggak cuma satu, banyak itu. Nih, nih baca ayat ini, yang garis merah. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan Ya, berpuasa. ini kan Matius 17 ayat 21 ya. 17 ayat 21. Nah, ini catatannya ini. Apa tulisannya? Ayat ini tidak asli dalam Matius. Matius, tetapi diambil dari Markus. Kalau kata tidak asli saya ganti palsu boleh nggak? Ayat ini palsu gitu, boleh nggak? Sama kan artinya? Iya, sama. Boleh nggak? Tidak asli gue ganti palsu. Ya bisa jadi. Ayat ini palsu gitu. Bisa jadi. Baru dua ya. Saya mau cari aman aja. Mau cari aman aja. Ada lagi. Hmm. Ya kan ngasih contoh jangan satu, Glenn. Sama orang tuh biasa sopan-sopan langsung kasih atomnya. Lah kan dia sudah ini, dia udah nyebutin tadi kan. Otomak gua lu nggak bukain itu. Otomak gua lu nggak bukain dulu kok. Coba baca nih. Gua nggak bawa waktu itu. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Nah, catatannya apa? Catatannya ayat ini tidak terdapat dalam kebanyakan naskah Matius. Hmm. Kiranya tidak asli. Oh, kiranya Diambil palsu dari- lagi. Caranya tidak asli. Tidak asli sama dengan? Ya nggak asli. Ya, sama dengan apa tidak Nggak asli? asli. Lu nggak berani ngomong ya? Nggak asli sih. Dan ini banyak, yang begini banyak. Oke. Jadi maksudnya yang tadi disebutkan aslinya ini adalah sebuah catatan. Aslinya itu maksudnya sebenarnya lah ya. Sebelumnya lah. Ayat ini sebenarnya tadi catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi sebelumnya ini adalah tafsiran orang, bisa tafsiran penyalin, bisa tafsiran gereja, pemikiran agama, gitu. Pemikiran agama, catatan, kemudian dinaik pangkat jadi ayat. Gitu. Literasi doktrin lah. Itu sespimnya di mana kok naik pangkat? Hah? Sespimnya di mana di sekolah perwilanya di mana naik pangkat? Dilantik lah, dilantik. Iya, kemarin kan sekolah dulu. Jadi ada ayat-ayat memang di sini yang awalnya hanya doktrin, kemudian dijadikan ayat. Gitu. Ya. Kalau selain 1 Yohanes 5:7 dan Matius 28:19 yang dianggap sebagai ajaran Trinitas, selain itu nggak ada ayat yang sangat jelas menggambarkan 3 pribadi dan ketiganya satu. Iya. Ya. Kalau yang Matius 28:19 yang disebutkan, masih ingat nggak Matius 28:19? Karena Ya, itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, gitu kan. Itu kan perintah dari gereja untuk orang Kristen untuk menjadikan semua bangsa jadi Kristen. Ya. Ternyata itu ayat juga tidak asli. Cuman di sini memang tidak ditulis secara jelas tidak asli, tapi itu adalah sebenarnya adalah apa ya? Kayak Tapi semacam walaupun itu ayat misalnya asli kok ya. nih, hah? Kaidah Indonesianya bermasalah kok. Kenapa? Kaidah bahasa Indonesia bermasalah. Ini ya, tulisan apa nih? Coba baca. Bahasa itunya ayatnya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, boleh jadi rumus terperinci ini terpengaruh oleh pemakaian dalam ibadah yang baru kemudian berkembang dalam umat purba. Lu mau marah ke gua? Jadi sebenarnya ayat ini, menurut orang-orang Kristen sendiri yang akademis, menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, Matius 28:19 yang dijadikan perintah untuk mengkristenkan dunia, itu sebenarnya juga ayat sisipan. Ayat sisipan dari gereja di abad kedua. Itu banyak sekali. Saya komentari-komentari dari Bible. Di sini juga ada. Sisipan berarti tambahan. Tambahan, di abad kedua. Di sini tertulis siapa? Soalnya
Wah, loh. Handphone gue yang jatuh, wah lu. Ini ada sebuah buku, judulnya The Five Gospel, yang nulis Robert W. Funk, dan kelompok yang namanya Jesus Seminar. Jesus Seminar ini kira-kira hampir 80 orang, semuanya ahli-ahli perjanjian baru semua. Yang gelarnya semuanya Master Divinity gitu. Bukan. Nah ini. Ini anggota kelompok yang disebut dengan Jesus Seminar. Ini kelompok yang mencoba mengidentifikasi di dalam 4 gospel yang ada di dalam Bible, itu yang benar-benar perkataan Yesus yang mana gitu. Kalau yang benar-benar perkataan Yesus, mereka kasih warna tertentu. Yang meragukan kasih warna lain. Yang kira-kira bukan kasih warna lain. Yang pasti bukan kasih warna lain. Yang pasti bukan kasih warna hitam. Yang pasti kata Yesus kasih warna merah. Nah, tadi kan baca Matius, kita lihat kan Matius 28:19 kan. Kita buka di sini. Keringatan itu dari gereja. 24 19 28, sorry. Nah ini udah terjemahkan bahasa Indonesia ya, bahasa Inggrisnya sih ada. Ini keterangannya begini, kira-kira nih. Satu paragraf. Itu kalau kita dulu waktu di khotbah kok, cara baca pendetanya gimana kok? Cara baca pendetanya. Jadi karena semua bangsa muridku, karena itu ada koma loh. Jadi kalau kita kaidah bahasa Indonesia, semua bangsa muridku, berarti bangsa muridnya aja. Iya. Gak ada koma di situ, Bang. Tapi orang bacanya ada seakan-akan ada koma di situ. Di sini nggak ada koma. Kan? Nah, kayaknya walaupun itu asli, kok kaidahnya bahasanya bermasalah. Dan dari 3 kan ada kata dan. Iya, tapi kan kita masih ngomong kedannya bangsa muridku aja udah bermasalah, bangsa muridku. Ya harus dilihat dannya dong. Dan karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah. Semua bangsa muridku kan. Iya. Berarti yang jadi objeknya di mana bangsa muridku kok. Itu objeknya. Berarti yang dibaptis bangsa muridnya kan? Enggak dong. Ini kan pergilah. Kalau bangsa muridku ngapain suruh pergi? Kan nggak semua bangsa muridnya ada di tempat itu pada saat itu. Iya. Di sini kan disebutnya kan jadikanlah, kan itu pergilah. Pergi dulu nih. Kemana? Ke seluruh bangsa. Bangsa mana? Ya bangsa yang di seluruh bumi maksudnya. Emang seluruh bumi tulisannya? Nanti di Markus ada seluruh bumi. Tapi waktu itu mereka mau kasih ini dilarang sama Jibril. Siapa? Yang Paulus. Yang Paulus. Jibril, Gabriel. Ya itulah itu. Udah baca? Jadi ini dianggap perkataan Yesus bukan? Bukan. Ya kontradiksi lagi dong berarti itu. Nah, jadi itu sebenarnya juga ayat sisipan. Saya punya Matius yang dalam bahasa Ibrani. Bongkar semua kok. Besok baru beres. Matius 28:19. Ini bahasa Ibraninya nih. Sini, Len. Nah, ini yang bisa baca bahasa Ibrani nih. Yang tulisan warna hijau bacanya apa? Coba. Tunjukin ke kamera dong. Nggak bisa di situ. Nggak, apa gini aja. Nah, di shoot dulu. Nah, di sini. Nih. Udah kelihatan tuh. Iya. Ya, kakak bilang asumsi. Itu yang warna hijau bacanya apa, Mar? Jangan nutupin kamera dong. Blocking. Alah, Itu namanya blocking. gua ribet dong. Gua begini. Bacanya apa? 28:19. Ini yang warna hijau ini. Oh, yang ini. Nah, ini bacanya apa? Ya, mata plus nih, mata orang tua nih. Nah, taruh di bawah kalau jauh. Bacanya apa? Ini Alef ya. Alef sama F. Lama capek itu. Alah, mau cuma tinggal diginiin aja. Nggak kelihatan gua, Bro. Hah, serius? Iya. Buset nih. Ini terjemahannya nih, ini ada terjemahan bahasa Inggrisnya kan? Yap. Yang ayat 19 nih. Ayat Artinya 19. terjemahannya apa? Go. Cuman go. Go doang. Cuman pergilah. Gak ada kata-kata jadikanlah semua bangsa murid, kok baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gak ada. Hanya pergilah doang. Pergilah doang. Nah, sekarang menurut Sider ya? Menurut Sider, Yesus yang di 4 gospel itu diutus untuk bangsa apa? Karena ayat aku diutus hanya untuk domba-domba yang tersesat dari
Bangsa apa? Israel. Israel. Lah kok gereja bilang, Ya. karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yang dianggap itu perkataan Yesus gitu. Sider sudah pernah baca Perjanjian Baru semua dari Matius sampai Wahyu? Belum semuanya sih. Belum semua. Maksudnya Sekelebatan. iya, yang biasa diperdebatkan. Oh, yang biasa diperdebatkan. Pernah baca nggak murid-murid Yesus, ya? Semua murid Yesus, bahkan Paulus, pernah baca nggak mereka membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Kalau pakai nama itu enggak sih? Nggak pernah. Semua murid-murid Yesus, bahkan Paulus, membaptis orang hanya dalam nama Yesus. Ya. Jadi pertanyaannya, murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang ayat itu sisipan? Gitu. Ya. Nah, kalau ada ayat murid-murid Yesus membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kemungkinan besar ayat itu benar, ayat itu otentik. Ya, ini indikasi indikasi yang sangat kuat bahwa murid-murid itu tidak pernah mendengar perintah dari Yesus untuk membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Karena memang itu adalah ternyata ayat sisipan. Saya punya banyak catatan yang mengomentari ayat itu. Gitu. Ya. Nah, ini